teh ayeuna gaduh hiji boneka. Jangan ribut. Peter, Hans, Henry, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian. FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Balik lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam di hari Kamis 29 Oktober 2020. Sekitar 2 hari menjelang malam Halloween, yang dimana di seluruh penjuru dunia tepat di tanggal 31 Oktober merayakan Halloween. Satu malam yang konon percaya beberapa orang menjadi malam yang sangat sakral dan menakutkan. Dirayakan dengan memakai kostum seram, ala makhluk-makhluk halus atau mungkin tokoh-tokoh horor lainnya. Meskipun hal ini bukan lahir dan berasal dari budaya Indonesia, tapi setiap tahunnya selalu saja ada hal-hal yang dilakukan untuk menyambut malam Halloween. Termasuk Ardan Radio, di mana di setiap
jam 12 malam mulai dari Senin kemarin, kita punya ritual tengah malam Nightmare Side, di mana kamu bisa mendengarkan cerita pendek yang pastinya akan membuat kamu mungkin tidak bisa tidur, insan muda. Selain itu, spesial juga untuk Halloween ini, spesial Halloween, Nightmare Side akan membagikan giveaway 5 VR box untuk kamu secara gratis, hanya dengan ikutan kuisnya. Cek YouTube Ardan Radio dan cari video Nightmare Side 360 atau Nightmare Side 360. Kamu komen berapa penampakan yang kamu lihat selama menonton video Nightmare Side 360. Komen langsung di kolom komentar YouTube Ardan Radio video Nightmare Side 360, dan kita akan pilih 5 orang pemenang yang akan kita umumkan di malam Halloween nanti. Dan pastikan kamu gak sendirian. 3 cerita pengalaman insan muda malam hari ini akan kita dengarkan di JNE Nightmare Side. Beberapa pengalaman yang sudah masuk pada tim Nightmare Side via email di nms@ardanradio.com. Dan mungkin salah satunya adalah pengalaman yang pernah kamu alami, atau bahkan bisa jadi kamu akan mengalaminya. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Hanif. Ini adalah pengalamanku saat aku masih duduk di kelas 3 SMA. Ketika itu, aku dan teman-temanku sedang disibukkan oleh ujian nasional. Sampai kami pun sering belajar di luar hingga larut malam. Saat itu kami memutuskan untuk belajar bersama di rumah temanku. Selepas sekolah, aku memutuskan pulang terlebih dahulu untuk ganti baju dan membawa perlengkapan lainnya. Setelah semua siap, aku pun langsung bergegas pergi. Dan karena jarak dari rumahku lumayan jauh, aku pun memutuskan untuk naik angkot saja. Kiri-kiri, Pak. Aku turun di depan sebuah komplek. Suasananya sangat sunyi. Bahkan tidak banyak orang yang berlalu lalang di sana. Setelah turun dari angkot, aku berjalan masuk ke komplek itu, menuju rumah temanku yang posisinya persis di ujung komplek itu.
Sepanjang perjalanan aku melihat banyak sekali rumah-rumah yang kosong. Ada yang masih terjaga rapi, ada juga yang sudah sedikit hancur dan ditutupi ilalang. Namun dari banyak rumah di sana, aku terfokus pada satu rumah yang persis berada di seberang rumah temanku. Rumah berwarna putih dengan nuansa Belanda yang terlihat kokoh. Walaupun sedikit tertutup ilalang, namun aku masih bisa melihat ke dalam rumah itu dari luar. Aku sempat terdiam lama menatap bangunan itu. Entah mengapa, seakan ada yang menarikku untuk masuk ke dalamnya. Sampai bikin kaget aja. Ini bukain aja gerbangnya coy. Ini gue di depan. Siap. Setelah pintu gerbang dibuka, aku pun bergegas untuk masuk. Namun ketika baru saja aku akan melangkah masuk, kulihat seperti ada sesuatu dari semak-semak yang ada di rumah kosong itu. Udahlah. Aku coba menghiraukannya, karena mungkin hanya kucing atau tikus dan berjalan di semak-semak. Aku pun disambut oleh temanku dan langsung diajaknya ke lantai 2, di mana di sanalah kamarnya berada. Tidak mau membuang banyak waktu, kami pun segera mengerjakan tugas. Belajar bersama di rumah temanku itu sampai akhirnya waktu pun berlalu. Dan sialnya, ku dengar petir sudah mulai bergemuruh dan hujan pun turun. Untuk memastikan kulihat ke arah jendela, dan kebetulan dari arah jendela kamar temanku itu, seberangnya adalah rumah kosong yang tadi sempat kulihat. Pas sekali menghadap ke rumah kosong itu. Kuperhatikan hujan mulai turun dengan deras. Jalan yang tadi kering kini basah dan tergenang. Aku masih menatap ke arah luar sambil melihat hujan dan rumah kosong itu. Entah kenapa, aku seakan tertarik terus untuk melihat rumah kosong itu. Karena hujan dan konsentrasi kami pun agak sedikit buyar, kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil ngobrol santai. Dan temanku pun bercerita bahwa sebenarnya dia dan keluarganya belum lama tinggal di rumah itu. Ketika mereka pindah, rumah ini memang tidak ada yang menempati. Hanya ada satu penjaga yang setiap bulannya datang untuk membersihkan rumahnya saja. Lalu ketika aku tanya rumah depan yang berbentuk ala-ala rumah Belanda itu, temanku tidak tahu. Dan katanya kosongnya mungkin lebih lama dari rumahnya itu. Dan kabarnya
sosok perempuan berambut panjang yang sering berlalu lalang di depan rumah itu. Dan gila, bikin kaget aja tuh petir. Temanku menertawahiku. Kaget bro. Habis dari tadi gue gak tahu ya, tertarik terus ngeliat ke rumah itu. Gak tahu alasannya kenapa. Cerita serem lo, tambah petir yang tiba-tiba datang bikin gue kaget. Gak usah ketawa lo. Temanku masih terus menertawaiku. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Hari semakin larut, namun hujan masih belum reda. Saat itu temanku menawarkan untuk membuatkanku makanan. Bolehlah. Aku mengiyakan tawarannya. Dia beranjak menuju dapur, sedang aku menunggu di kamar. Sesekali aku melihat ke arah jendela luar, memastikan bahwa hujan sudah reda. Namun kulihat hujan malah tambah deras. Ditambah penerangan komplek ini sangat minim. Hanya cahaya-cahaya temaram yang terbias dari beberapa rumah yang menyala. Dan tiba-tiba sekilas namun sangat jelas dari sudut mataku, aku melihat ada sebuah bayangan hitam. Entah bayangan siapa itu masuk menuju rumah kosong yang ada di seberang rumah temanku itu. Aku coba pastikan. Rasa penasaranku pun muncul. Mataku akhirnya tertuju pada semak-semak yang terlihat bergerak-gerak tidak beraturan. Iya, aku yakin ada sesuatu di dalam semak-semak itu yang dari tadi jadi pusat perhatianku. Rumput ilalang semak-semak yang lumayan tinggi itu seakan bergerak-gerak, seperti ada yang lewat dan menyentuhnya. Aku perjelas lagi pandanganku. Dan ya, aku seperti melihat ada bayangan hitam seperti kepala manusia yang bergerak menuju beranda rumah itu. Karena rumput ilalangnya cukup tinggi, membuat aku tidak melihat begitu jelas dari kepala sampai ujung kakinya. Hanya nampak ujung kepalanya saja, dan itu pun karena gelap jadi terlihat seperti bayangan. Ketika aku sedang terus melihat sosok misterius di semak-semak seberang rumah temanku itu, tiba-tiba gila, bikin kaget aja loh. Temanku menepuk pundakku dari belakang. Dia membawakanku makanan.
Dia bertanya apa yang sedang kulihat dan membuatku hingga terkejut. Namun aku memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang kulihat. Ya, nggak ada apa-apa bro. Kaget aja lo, ngelamun gue. Singkat cerita, hujan pun reda. Setelah hujan reda, aku pun bergegas untuk pulang ke rumah. Setelah berpamitan, sebelum pulang, entah kenapa rasa penasaranku masih besar. Dari rumah kosong seberang temanku itu, aku pun sedikit melirik ke arah rumah itu, yang mencoba melihat ke sekitarnya. Sampai ketika baru saja melihat-lihat, tahu kan, ada lagi nih. Samar aku mendengar suara yang muncul dari arah semak-semak yang ada di depan rumah kosong ini. Ini binatang apaan sih? Atau orang atau apa ya? Aku semakin penasaran. Aku pun coba melihatnya semakin dekat, karena sepertinya ada yang mencoba keluar dari arah semak-semak itu. Dan ketika kulihat lebih jelas, ya, ada satu sisi semak-semak itu bergerak tidak beraturan, sangat kencang, makin kencang, hingga bunyi gesekan daunnya terdengar sangat keras, hingga dari arah semak-semak itu tiba-tiba saja muncul sesosok perempuan dengan wajah pucat. Rambutnya sangat panjang dengan lidah yang menjulur keluar dari mulutnya. Lidahnya sangat panjang. Bola matanya hitam dan dia berdesis, seakan marah melihat ke arahku. Dan ketika tubuhnya meliuk-liuk, astaga, badan perempuan itu terlihat menyerupai ular. Iya, sosok perempuan berbadan ular. Sosok ini terus mendekat ke arahku. Layarnya tiba-tiba memanjang, kepalanya mendekat ke arahku. Badanku terasa kaku, lidahku keluh. Berteriak pun aku tidak bisa. Dan kini terasa badanku seperti dililit sesuatu. Hingga wajah perempuan itu semakin dekat. Kulitnya terlihat keriput, lidahnya panjang, dan sosok itu menjilat wajahku. Dan tiba-tiba saja tubuhku kembali bisa digerakkan. Aku usap wajahku yang tadi terasa
seperti basah habis terjilat sosok itu. Tapi aku tidak merasakan basah itu. Akhirnya aku pun keluar dari semak-semak rumah kosong itu dan coba kembali mengetok temanku. Temanku pun membiarkanku masuk lagi. Aku pun ceritakan apa yang kualami barusan, di mana aku melihat sosok perempuan dengan wajah menyeramkan, lidah menjulur panjang, namun berbadan ular di semak-semak rumah kosong itu. Entah sosok apa yang kulihat itu, dan dari mana sosok itu berasal. Namun kata temanku, memang semenjak dia dan keluarganya pindah ke sana, kadang mereka selalu mendengar suara semak-semak itu bergerak. Tidak hanya itu, terdengar juga seperti ada suara seorang perempuan dari arah rumah depan. Dan mungkin yang orang-orang lihat berlalu lalang perempuan adalah sosok itu. Entah sebenarnya apa maksudnya. Yang pasti aku tidak tahu. Namun yang ku tahu, ketika kita penasaran dengan satu sosok yang ada di tempat itu, sosok itu seakan bisa membaca apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin tahu. Sehingga akhirnya terjadilah interaksi dan diperlihatkan sosok itu. Masalahnya, apakah kamu kuat untuk melihatnya atau sebaliknya? Cecil, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku bertemu dengan makhluk yang ternyata bukan sebangsaku. Dan kejadian ini aku alami kurang lebih 3 tahun yang lalu. Hari itu temanku mengajakku untuk refreshing. Katanya sih untuk melepas penat akan tugas-tugas kampus yang pada saat itu memang sangat banyak sekali. Dia mengajakku untuk pergi ke Jakarta. Di Jakarta, kami menghabiskan waktu dengan berkeliling ke tempat wisata dan hiburan. Sampai setelah bersenang-senang, sekitar jam 10 malam, kami pun berangkat pulang ke Bandung dengan mobil. Aku duduk di paling depan untuk menemani Lala, temanku yang sedang menyetir.
Mataku sudah berat sebenarnya. Namun, Lala tidak mengizinkanku untuk tidur. Katanya temani dia sampai Bandung. Saat itu, kulihat temanku yang duduk di belakang sudah tertidur lelap. Sedangkan kulihat Lala yang menyetir terlihat agak mengantuk. Dan terlihat ingin cepat segera sampai. La, kalau ngantuk, mending ke rest area dulu aja deh. Namun, Lala seakan tidak mendengar omonganku. Dia bersih tegas untuk tetap mengemudi. Kondisi jalanan saat itu memang agak sedikit basah. Seperti baru diguyur hujan. Sampai setelah cukup jauh berjalan, temanku Lala mengurangi kecepatannya dan menuju rest area. Tuh kan, La, apa gue bilang? Lu pasti capek kan? Lala menepikan mobil kami menuju rest area. Katanya kebelet buang air. Ia lalu turun dan berlari ke arah toilet. Aku tidak begitu hafal persis di mana rest area mana kami berhenti. Sampai ketika aku tunggu di mobil, Lala tak kunjung datang. Aku pun turun dan menyusulnya menuju toilet. Sesampainya di toilet, La, udah belum sih? Kok lama banget? Tapi tak ada jawaban. Kulihat ke arah toilet. Memang ada satu pintu yang tertutup. Dan kulihat dari arah kaca pintu itu terdapat bayangan hitam yang menandakan ada orang di dalam. Aku pun menghampirinya. La, udah belum? Lama banget sih lo. Namun lagi-lagi tak ada jawaban. Aku pun mencoba membuka pintu itu. Dan udah, Ba. Hah? Tidak ada siapa-siapa. Aku pun terdiam heran. Padahal jelas sekali tadi kulihat ada bayangan orang di dalam toilet ini. Dan ketika aku berbalik, astaga! Mbak, maaf, mau pakai toiletnya ya? Ketika aku berbalik, kulihat ada seorang perempuan sudah berdiri di belakangku. Namun terlihat aneh. Kulihat mukanya seperti pucat, memakai baju hitam dengan lengan panjang. Rambutnya sedikit agak basah, seperti terkena air hujan. Aku pun langsung melewatinya dan bergegas menuju mobil kembali. Permisi, Mbak.
Ketika aku sampai di mobil, ternyata Lala sudah berada di dalam mobil. Lala saat itu menanyakan aku dari mana. Aku pun bertanya balik padanya dan bilang bahwa aku menyusulnya tadi. Saat aku tanya, ternyata Lala sudah di mobil dari tadi. Justru dia yang heran melihat aku yang sudah tidak ada di mobil. Gue tadi masuk ke toilet nyariin lo. Lo tahu gak sih, La? Malah ketemu sama cewek aneh. Lala pun hanya tersenyum. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan. Waktu pun semakin larut. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Jalanan saat itu entah kenapa menjadi macet dan padat. Kupikir mungkin ada kecelakaan di depan, jadi mengharuskan kami menikmati kemacetan ini. Sampai akhirnya Lala pun memutuskan untuk keluar tol dan menggunakan jalur biasa. Kami berdua sama-sama memperhatikan jalan, menerawang kiri kanan jalan mengikuti petunjuk jalan. Tak lama dari kami keluar pintu tol, kami melewati jalanan yang agak sepi dengan pohon-pohon rindang di sampingnya. Sampai... Astaga! Wah, ada apa sih? Ngagetin aja. Lala pun menghentikan mobil. Katanya, tadi dia lihat kucing menyeberang. Dan ketika aku lihat, ternyata tidak ada apa-apa. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Sampai lama-kelamaan kami merasa kami melewati jalan yang salah. Kulihat kiri dan kanan jalanan gelap seperti menuju hutan. Padahal jika dilihat di maps yang kami buka dari tadi, arah menuju Bandung, ya memang lewat sini. Karena takut salah jalan, aku pun berinisiatif untuk meminta Lala memutar balik dan mencari warga sekitar saja untuk bertanya. Sampai tak lama dari itu, kami menemukan sebuah warung kecil. Aku pun menyuruh Lala untuk turun dan menanyakan jalan. Lala pun turun. Kulihat dari arah mobil, Lala berjalan menuju warung kecil itu. Kuperhatikan ke sekitar. Aku sangat asing dengan daerah ini. Seumur hidup, mungkin ini kali pertamaku ke daerah ini. Dan ketika aku sedang menunggu Lala, kulihat dari arah spion seperti ada pantulan cahaya. Refleks aku pun melihat. Dan ketika kulihat, astaga! Aku terkejut ketika kulihat dari arah luar jendela mobil. Ada seorang perempuan yang berdiri. Perempuan itu tersenyum. Refleks aku pun membunyikan klakson untuk memberi kode kepada Lala. Karena aku takut
perempuan itu orang jahat. Namun, ketika aku bunyikan klakson, Lala seperti tidak mendengar. Sampai ketika aku lihat kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Aku pun melihat ke sekitar dan sedikit keheranan. Jantungku lumayan berdegup kencang saat itu, karena aku masih membayangkan senyuman dari perempuan tadi. Aku pun menyandarkan badanku, dan ketika baru saja bersandar, kurasakan seperti ada yang memegang pundakku dari belakang. Dan ketika kulihat dari arah spion, ketika aku tengok, terlihat sosok perempuan yang menyeramkan. Wajah seorang perempuan dengan bibir yang sobek dan menganga. Muka perempuan itu sangat menyeramkan. Kulihat mukanya hancur dan berlumuran darah. Dan samar terdengar ia berbisik. Aku pun hanya bisa menjerit saat itu. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, kulihat Lala sudah ada di sampingku. Aku masih terduduk di dalam mobil. Lala mencoba membangunkanku dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku tidak langsung menceritakannya dan meminta untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, aku memberanikan diri untuk menceritakan apa yang aku alami tadi. Entah ada atau tidak hubungannya dengan kejadian yang terjadi di rest area tadi. Yang pasti, aku benar-benar melihat sosok perempuan yang menyeramkan itu. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini, di tanggal 29 Oktober, 2 hari menjelang Halloween. Halloween seringkali dikenal sebagai festival pesta kostum. Orang-orang akan datang dengan kostum terseram dan mengenakannya tanpa ragu, sembari melangkahkan kaki memasuki pesta dan menghabiskan waktu hingga tengah malam. Puncak acaranya tentu saja saling bercerita kisah seram. Selain itu, Halloween juga identik dengan Jack-o'-lantern, buah labu yang diukir lalu diberi lilin di dalamnya. Hingga akhirnya menyerupai
menyerupai lentera. Bagi sebagian orang ketika Halloween, orang-orang biasanya sebisa mungkin akan menghindari kucing hitam agar tidak terkena kesialan. Kepercayaan ini berasal dari abad pertengahan yang percaya bahwa penyihir biasanya mengubah diri mereka menjadi kucing hitam. Bukan hanya kucing berwarna hitam saja. Konon kamu juga tidak boleh memecahkan cermin, menginjak retakan di jalan, menumpahkan garam, serta berjalan di bawah tangga. Aturan tak boleh berjalan di bawah tangga berasal dari Mesir kuno yang percaya bahwa segitiga merupakan benda yang sakral. Percaya atau tidak, mungkin di antara kamu pernah atau ada yang mengalaminya. Maka dari itu di bulan Oktober seringkali identik dengan kisah seram berkaitan dengan Halloween. Nah, untuk Nightmare Side, mungkin tidak hanya Halloween saja, setiap malam Jumat kita selalu berbagi pengalaman kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Percaya atau tidak, kejadian-kejadian yang dialami, yang kamu dengarkan adalah kisah nyata. Bagi sebagian orang, mungkin ini terdengar tidak logis, dibuat-buat, atau mungkin hanya mengarang cerita saja. Tapi jika kamu pernah bertemu dengan mereka sekali saja, hal-hal ini akan menjadi rasional. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita ketiga di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Menjadi satu hal yang aku tunggu-tunggu. Meskipun aku bukan tipe orang yang pemberani, tapi malam Halloween jadi satu hal yang menarik untukku. Pesta kostum, belum lagi ada beberapa rumah hantu yang digelar sengaja untuk menyambut Halloween yang memang identik dengan suasana horor. Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Namaku Adri. Aku tinggal di sekitaran daerah Bandung Selatan. Saat itu
Aku masih kelas 2 SMA. Di sekitar rumahku digelar sebuah pasar malam. Yang sederhana dan khas nuansa pedesaan. Ada beberapa wahana, juga bazar yang ada di sana. Dengan lampu kerlap-kerlip, membuat banyak pengunjung, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Dan satu hal yang menarik, saat itu aku sempat melihat ada wahana rumah hantu. Biasanya tidak pernah ada wahana rumah hantu. Namun katanya karena menyambut Halloween di bulan Oktober itu, akhirnya dibuatlah rumah hantu. Nampak dari luar, suasana rumah hantu itu lumayan cukup menyeramkan. Sebuah bangunan yang sengaja dibangun dari papan triplek yang sekelilingnya dihiasi gambar-gambar seram. Kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, tuyul, segala macam bentuk makhluk-makhluk halus digambar mengelilingi bangunan itu. Membuatku bergidik ngeri untuk masuk ke dalamnya. Karena jujur, rumah hantu yang seperti ini menurutku lebih seram. Sangat konvensional, yang kadang talentnya adalah manusia yang tiba-tiba muncul mengagetkan, bahkan kadang menyentuh. Aku bukan tipe orang yang pemberani, tapi aku coba untuk memberanikan diri. Aku berdiri tak jauh dari depan bangunan rumah hantu itu, yang saat itu memang terlihat sepi, entah kenapa. Bahkan aku tidak melihat penjaganya. Tapi pintunya terbuka. Aku agak sedikit ragu untuk masuk ke rumah hantu itu. Sampai ada seseorang yang menepukku dari belakang. Dan ketika aku lihat, itu adalah seorang lelaki. Sudah berumur cukup tua, namun aku agak asing dengan wajahnya. Mungkin orang dari karnaval, pikirku, bukan warga sekitar. Kenapa, Pak? Dia melihat ke arahku. Dengan nada rendah dan suara yang berat, dia bilang, "Jangan masuk ke sana.
bahaya. Iya. Kok Bapak tahu saya mau masuk ke sana sih? Begitu tanyaku lagi. Bapak itu hanya tersenyum, kembali menepuk-nepuk bahuku, kemudian pergi meninggalkanku. Aneh. Apa ini bagian dari rumah hantu ya? Membuat seram sebelum masuk. Dan jika iya, ini berhasil. Aku tidak pedulikan kata-kata Bapak itu. Dan aku memantapkan diri sampai akhirnya aku berjalan menuju ke rumah hantu itu. Setelah membeli tiket di loket yang sudah disediakan, aku pun membawa tiket itu untuk masuk ke rumah hantu. Sampai di depan rumah hantu itu, tidak ada siapapun yang menjaga. Namun terlihat pintu yang disekat dengan kain hitam. Punten, permisi, saya mau masuk ya. Nggak ada orang sih. Udah. Aku pun akhirnya masuk ke dalam rumah hantu itu. Begitu masuk ke dalam, bisa ku gambarkan rumah hantu ini berbentuk lorong labirin, disekat oleh triplek yang cukup sempit, serta di sekelilingnya terdapat gambar-gambar seram, sangat klasik, tapi menurutku ini seram. Ditambah suara-suara audio dari rumah hantu itu yang menakutkan. Suara tertawa kuntilanak, geraman genderuwo, serigala. Entahlah. Aku mulai menelusuri lorong demi lorong di rumah hantu itu. Terlihat beberapa boneka yang menyerupai kuntilanak. Ada sosok berbentuk pocong yang mengagetkanku. Sampai seperti ada efek yang meniup-niup leherku dan mencolek kakiku. Karena cukup gelap ketika itu, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi yang pasti, selama masuk ke sana, jantungku berdegup sangat kencang. Takut ditambah tidak ada siapa-siapa di dalam sana kecuali aku. Sampai akhirnya aku masuk ke satu lorong yang isinya cermin semua.
Seperti rumah kaca, aku harus mencari jalan keluar. Aku coba memegang kaca satu persatu untuk mencari jalan keluar. Di sana aku mulai panik karena tiba-tiba ada sosok perempuan dengan rambut sangat panjang, dengan muka pucat, matanya merah, menyeringai juga, tersenyum menyeramkan, nampak terpantul dari cermin-cermin itu. Iya, seakan berjalan bolak-balik mengikutiku. Gila, serem banget talentnya. Barulah aku melihat talent hantu yang menyeramkan saat itu. Segera aku ingin keluar dari sana. Belum lagi suara tertawa cekikikan yang dikeluarkan audio rumah hantu ini sangat membuat bulu kuduku berdiri merinding. Sosok perempuan mata merah dengan rambut panjang itu pun seakan semakin mendekat. Tidak mau akhirnya bertemu, aku pun mencari terus jalan keluar sampai akhirnya aku keluar dari pintu-pintu kaca itu. Terlihatlah tulisan exit atau keluar yang menandakan rumah hantu ini sudah habis. Menurutku ini cukup seram, bahkan menakutkan. Seperti beruji nyali masuk ke rumah hantu sendirian. Tapi ya sudahlah. Ini kan hanya buatan manusia. Gambar, boneka, orang bermake up lalu lalang menakut-nakuti. Aku selalu mencoba berpikir positif akan hal itu. Aku pun melangkah keluar dari rumah hantu itu. Dan ketika aku keluar dari rumah hantu itu, loh, bulu kuduku berdiri seketika. Jantungku mulai berdegup sangat kencang ketika aku keluar dari rumah hantu itu. Yang kulihat sekarang adalah sebuah lapangan kosong yang dikelilingi oleh pohon pisang, dan ini tempat yang berbeda. Ini di mana? Aku coba berlari mengitari rumah hantu itu. Jelas ini rumah hantu yang berbeda. Yang tadinya di sekelilingnya gambar makhluk-makhluk seram, kini terlihat nampak sudah usang, lusuh, bahkan seperti bangunan bekas ditinggalkan bertahun-tahun. Pasar malam karnaval yang seharusnya ada di lapangan itu pun
Tidak ada. Yang kulihat sekeliling ini hanya tanah kosong dan dikelilingi pohon pisang. Juga ada pohon-pohon lainnya yang cukup rimbun. Seakan-akan aku berada di tengah hutan. Ini di mana? Tidak ada satu orang pun yang kulihat di sana. Namun bulan ketika itu sedang cerah secerah-cerahnya. Aku berkali-kali berkeliling. Bangunan rumah hantu itu tetap saja nihil. Bulu kuduku semakin meremang ketika sadar aku berada di tempat yang lain. Aku berusaha kembali untuk masuk ke dalam rumah hantu itu. Namun yang kudapatkan kaca yang seharusnya tadi masih tersusun rapi kini nampak sudah pecah dan hancur. Ketika aku masuk ke dalam rumah hantu itu, hanya bangunan kosong, hanya ada rangka-rangka triplek, di mana isi rumah hantu itu pun tidak ada apa-apa. Tuhan, ingin rasanya berteriak sekencang-kencangnya dan menangis. Tapi rasanya itu percuma. Sampai aku melihat ada yang berdiri. Ya, ada yang berdiri tak jauh dariku. Rambutnya panjang, nampaknya seorang perempuan. Dari pakaiannya mirip seperti yang kulihat di ruang kaca. Karena hanya itu satu-satunya orang yang kutemukan, aku pun coba mendekatinya dan coba bertanya. Punten, ini saya di mana ya? Perempuan itu pun hanya diam, berdiri, dan sedikit bergerak, seperti mau menengok ke arahku. Sambil ku dengar dia berkata, "Ini rumah saya." Hah? Maksudnya? Ini rumah saya. Oh, maaf. Kalau gitu saya pergi aja. Dan baru saja aku berbalik untuk pergi, tiba-tiba sebuah tangan memegang bahuku. Ya, perempuan itu memegang bahuku. Dan ketika aku berbalik melihatnya, astaga, sangat jelas kini wajah perempuan itu. Matanya merah semua, rambutnya panjang, kulitnya pucat putih. Dia seperti tidak mempunyai hidung. Dan senyumnya lebar, menyeringai.
bibirnya berwarna merah seperti mulutnya mengeluarkan cairan yang menjijikan. Dan dia melenggak-lenggokkan kepalanya, melihat ke arahku sambil berkata, "Tinggal di sini ya." Aku pun langsung berlari keluar, berusaha keluar dari tempat itu. Suara cekikikan perempuan itu kini terdengar mengelilingi bangunan itu, sampai aku lalu tersandung hingga aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruang P3K. Katanya aku ditemukan tidak sadarkan diri di dalam rumah hantu itu. Di ruangan bersamaku, kulihat bapak yang sebelumnya memperingatiku untuk tidak masuk ke rumah hantu itu. Dia bilang aku lihat apa. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Aku seperti terbawa ke tempat yang lain hingga bertemu sosok perempuan itu. Bapak itu bilang itu sosok si Nyai yang memang menghuni daerah sekitar sana. Rumah hantu itu harusnya ditutup karena baru jalan beberapa hari pengunjungnya banyak yang kesurupan. Yang masuk ke dalam tubuh para pengunjung itu sosok yang sama, si Nyai yang merasa terganggu dengan adanya hingar-bingar, hingga akhirnya sosok itu meminta sesuatu. Mungkin yang dimaksud adalah sesajen yang harus disimpan agar penunggu di sana mengizinkan untuk berkegiatan di tempat itu. Pihak pengelola sudah diberitahukan adatnya seperti itu. Namun mereka tidak percaya dan tidak mau. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Hingga mungkin Nyai pun marah. Dan kebetulan saat itu aku yang akan masuk ke sana. Dan aku pun sempat dibawa ke dimensinya.
Bapak itu ternyata seorang paranormal. Yang ditugaskan untuk menjaga hal-hal seperti itu terjadi di tempat pasar malam yang ada di daerahku itu. Esok harinya pasar malam itu pun dibongkar. Kejadian yang kualami malam itu membuatku percaya bahwa dunia yang lain selain kita itu nyata adanya, dan aku mengalaminya sendiri. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Site malam hari ini. Terima kasih sudah dengerin JNE Nightmare Site malam hari ini. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Jangan lupa sekali lagi kamu bisa cek YouTube channel Ardan Radio, karena jam 8 malam tadi kita juga udah posting satu video. Ini barengan sama salah satu YouTuber asal Bandung, ada Ayah Ibrahim, dimana dia punya cerita seram yang luar biasa, bikin bulu kuduk merinding. Bisa kamu nonton nih, langsung cek. Kalau berani malam hari ini nonton langsung, silahkan di YouTube channel Ardan Radio. Spesial Halloween Nightmare Site, Insan Muda akan bagikan 5 VR box gratis di giveaway Nightmare Site 360. Jadi kamu bisa cek video Nightmare Site 360 atau Nightmare Site 360 di YouTube Ardan Radio. Baca captionnya, kamu lalu jawab di kolom komentar YouTube Ardan Radio, video Nightmare Site 360, ada berapa sosok penampakan yang ada di Nightmare Site 360. Terima kasih Insan Muda, sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Dimas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.